Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Hari ini saya pengen bahas mengenai alternatif jam tangan luxury, teman-teman. Tapi tetap mendapatkan kualitas yang sangat-sangat premium dan tetap dapat prestisnya, teman-teman. Nah, jadi gini, setiap orang kalau misalnya memulai luxury watch ya, ini udah bukan rahasia umum. Biasanya masuk ke Rolex, kalau budgetnya berlebih, ada AP dan Patek ya. Ya itu udah setiap video saya sering bicara tentang tiga merek itu, dan di kalangan antusias jam tangan luxury tiga merek itu sudah merupakan merek yang mantap lah teman-teman. Terus sekarang udah mulai masuk ke era Holy Trinity di mana merek Vacheron mulai masuk ke kalangan yang digemari orang ya. Dulu kan Vacheron udah termasuk luxury watch, cuman harganya juga masih di bawah AP dan Patek ya. Sekarang dia udah melambung tinggi harganya, teman-teman. Nah, gimana dong dengan orang-orang yang budgetnya terbatas tapi pengen mempunyai prestis dan rasa premiumnya jam luxury? Nah, ini ada beberapa alternatif, teman-teman. Juga dari merek Swiss sih sebenarnya, itu adalah merek Tissot. Ini Tissot jarang saya bahas ya, teman. Saya juga beberapa kali suka melihat video YouTuber yang di luar negeri gitu. Mungkin teman-teman boleh boleh lihat juga sih, salah satu referensi saya untuk jam-jam alternatif di luaran dari luxury watch gitu ya. Saya suka ngikutin channelnya Teddy Baldazar ya. Jadi ini juga saya sejak nonton channelnya dia, YouTube-nya dia, bagus-bagus teman-teman jam-jamnya yang dia rekomendasi, dan saya cocok dan suka karena dia juga cenderung dengan orang yang sosoknya kecil gitu ya. Jadi pergelangan tangannya juga sama dengan saya, 6,5 inci, yaitu sekitar 16,5 cm ya untuk lingkar pergelangan tangannya. Jadi jam yang dia pilih itu menurut saya oke. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman. Satu jenis pertama yang kita mau bahas yaitu adalah tipe Gentleman ya. Ini mirip dengan, jadi Gentleman Tissot 80. 80 itu adalah power reserve-nya dengan mesinnya otomatis. Ini mirip Datejust, dome bezel, dan oyster bracelet kalau di Rolex ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Yang paling ikonik adalah yang blue dial-nya teman-teman. Dengan saya mungkin sedikit kasih speknya juga ya. Beratnya 164 gram kalau full bracelet semua. Ini terbuat dari stainless steel, masuk ke kategori T Classic. 100 meter water resistance. Dia punya 2 year warranty teman-teman. Tebalnya 11,5 mm, jadi cocok banget untuk mereka yang suka jam tangan dengan ketebalan yang tipis. Mungkin sebagai referensi ya teman-teman, ini saya lagi pakai Seiko ya, Seiko yang paling sering saya pakai. Ini tebalnya itu kurang lebih sekitar 13 ke 14 mili sih ini kalau saya nggak salah. Ya hampir ke 14 mm, 13,4 atau 13, berapa, nanti saya harus cek lagi ya teman-teman. Tapi karena ini masuknya kategori sport watch, diver watch, ini termasuk cukup tebal tapi masih enak dan oke untuk dipakai ya. Jadi untuk yang teman-teman udah pernah lihat video saya pasti apa namanya, pernah tahulah jam model ini. Nah ini teman-teman, ini lebih tipis lagi ya. Jadi karena ini bukan diver watch, ini benar-benar jam tangan seperti Datejust lah. Jadi waktu dan tanggal aja gitu. Untuk secara look ini lebih elegan gitu. Ada sportinya dapet tapi lebih elegan, terus juga bisa dipakai untuk, ya mungkin bahasanya bisa juga untuk masuk dressy watch gitu karena tipis teman-teman. Terus dia yang saya suka di tipe Tissot ini see-through case back. Jadi dengan harga, mungkin kalau di Indonesia dibanderol dengan harga 11-12 juta lah kisaran situ ya. Itu untuk di jam tangan di harga segitu punya see-through case back itu oke, menurut saya bagus ya. Nah ini diameternya cocok nih, 40 mm diameter. Jadi untuk tangan-tangan yang kecil bisa masuk, tangan yang besar bisa masuk. Tapi tetap kalau misalnya beli jam tangan lebih baik dicoba dulu ya teman-teman. Bahannya dari 316L stainless steel.
Nah ini Lux 21 saya mungkin si ininya ya, braceletnya itu 21 mili ya. Terus shape-nya dia round. Dia punya dome scratch resistant untuk kacanya ya. Jadi dia udah sapphire crystal. Teman-teman boleh lihat deh bentuknya deh. Bagus sih kalau menurut saya ya. Terus dia juga punya, nanti saya bahas tentang braceletnya juga bukan yang kayak begini ya, bukan kayak, kan kalau kalau ini adalah three folded clasp ya. Jadi 1, 2, 3 gitu kan. Kalau itu nanti kelasnya itu butterfly clasp ya. Seperti AP sih, seperti AP, seperti Vacheron Constantin, seperti Patek Philippe teman-teman. Dia energinya otomatis, jewelnya 25, Powermatic 80811, mungkin ini nama mesinnya ya, kaliber 11 kaliber 11,5. Terus si mesinnya itu diameternya 25,6 mm dan punya power reserve 80 jam. Dialnya blue teman-teman, blue-nya juga nyala gitu ya. Jadi ini gini lah, teman-teman yang kepengen punya jam tangan blue dial, pengen dapat gengsi dari Swiss made gitu, bentuknya juga bagus ya. Tissot ini juga kan merek Swiss gitu, bisa dibilang tahan lama lah gitu. Teman-teman boleh sih consider salah satu jam ini. Jadi ini yang pertama ya, saya mau bahas hari ini 2 jam teman-teman. Oke, ini temannya masih Tissot juga. Ini juga menurut saya, ini bahasa saya loh teman-temannya secara objektif ya, dengan harga segini, ini harganya yang satunya lagi di bawah 10 juta. Menurut saya keren abis teman-teman, tapi tetap kalau mau beli harus dicoba dulu ya teman-teman. Nggak peduli teman-teman, misalnya contoh, udah cocok nih diameternya 40 mm, udah langsung beli. Jangan teman-teman. Lebih baik kalau mau beli jam tangan, Anda dicoba dulu, pantas nggak di tangan Anda, pantas nggak dengan bawaan Anda. Kalau Anda udah coba dan cocok, pull the trigger guys. Yang kedua adalah jenis PRX 80 automatic. Jadi PRX ini dia punya integrated bracelet dengan si jam tangannya itu sendiri. Jadi kalau yang tadi Gentleman 80 itu dia bisa dicoplok, diganti menjadi strap kulit gitu ya. Itu kelebihannya. Kalau ini integrated bracelet bisa sih dicoplok, cuman kayaknya nggak bisa diganti. Jadi udah integrated sama bodinya gitu, nyambung gitu seperti AP teman-teman. Nah dia punya berat lebih ringan, 138 gram. Teman-teman boleh lihat bentuknya seperti ini. Ini dengan harga di bawah 10 juta ya, dengan model seperti ini. Terus dia juga punya waffle dial ya. Walaupun katanya ini dicetak lah, waffle dialnya dicetak. Terus Tissot lah dengan harga yang lebih ekonomis. Merek juga bukan yang sangat-sangat bergengsi, tapi still I think it's a very very good watch teman-teman. Dia juga dari model T Classic ya, 100 mm water resistant, 2 year warranty. Thickness-nya lebih tipis lagi guys, 10,9 mm. Dia ini lebih dressier lagi gitu, jadi bisa dipakai sportwatch jelas lah, karena dia 100 meter kedalaman water resistant ya. Cuman karena dia bentuknya juga integrated bracelet, terus dia tipis, blue dial, pokoknya keren lah kalau buat rapi, buat kerja gitu. Menurut saya oke gitu. Tapi bukan kerja yang harus rapi pakai jas atau kemeja gitu juga nggak selalu ya. Casual rapih casual formal lah gitu. Casual formal juga oke banget menurut saya gitu teman-teman. Mau pakai kemeja, mau pakai bahkan menurut saya celana pendek juga oke sih guys. Jadi ini good watch ya teman-teman. Dia juga sama ya, see-through caseback, diameternya 39,5 sampai 40 mm. Jadi ya sedikit kelihatan lebih kecil karena dia memang dibanding yang gentleman itu kan indeksnya itu kan lebih besar-besar ya. Terus ininya bentuknya round. Ini katanya sih kelihatan sedikit lebih kecil. Jenis stainlessnya sama 316L, luxnya ini 12. Nah ini saya nggak terlalu ngerti ya teman-teman. Kalau teman-teman ngerti silahkan bisa sharing. Case shape-nya dia namanya Tonneau. Mungkin bentuknya begitu, terus begitu ya, kayak di gambar ya. Nah, kristal safir juga dia punya
kacanya. Dia juga mesinnya otomatis 23 jewels, lebih sedikit 2 jewel daripada yang tadi ya. Semua ini mesinnya sama sih, Powermatic 80,111, Swissmatic Movement, kalibernya 11,5, diameternya 25,6 mm mesinnya, 80 hours untuk power reserve-nya. Nah, dia punya braceletnya itu juga interchangeable quick release bracelet butterfly clasp with push button. Modelnya Anda bisa lihat ya, ini beberapa dari sudut pandang gitu. Gimana menurut teman-teman? Jadi untuk nah ini yang saya bilang loh teman-teman. Kalau cuma untuk tampil keren, untuk tampil gaya, untuk tampil mantap gitu, menurut saya nggak selalu harus pakai yang namanya luxury watch sih teman-teman. Karena luxury watch itu sendiri juga teman-teman ya, kalau yang Anda udah orang kaya banget, Anda udah orang super kaya banget ya. Contoh ya teman-teman. Anda punya jam tangan nih, Anda punya jam tangan. Anda taruh begini. Nah, Anda misalnya gini. Contoh. Ini misalnya meja ya. Anda taruh begini, teman-teman. Anda begini. Terus mau begini. Anda mungkin nggak akan khawatir gitu. Ibaratnya apa ya? Ya uang udah bukan masalah bagi Anda gitu. Kalau rusak ya tinggal beli lagi gitu. Jadi kesannya gini. Tah, diginiin jam tangan. Tuh digituin. Anda menurut saya kalau misalnya udah sehari-hari pakai jam tangan luxury ya, udah bisa memperlakukan jam tangan luxury Anda seperti jam Seiko, seperti jam G-Shock yang murah gitu. Menurut saya Anda go on beli, mau buat dipakai sehari-hari, Anda enjoy, silahkan teman-teman. Tapi kalau Anda belum bisa enjoy jam mahal Anda diperlakukan seperti ini ya teman-teman, menurut saya gimana ya, tetap boleh sih beli, yang namanya juga beli ya boleh. Cuman maksudnya gini loh, the enjoyment of using that watch-nya tuh nggak maksimal gitu. Ibaratnya saya ini pakai Seiko ini, wah teman-teman udah dibawa berenang, dibawa nyelam, dibawa apalagi hiking, dibawa macam-macam teman-teman. Jadi ini udah mau kena bentur berapa kali pun it's okay, udah ada tapi ini kuat sih teman-teman. Ada scratch gitu, very okay gitu. Dan untuk tampil bagus, untuk tampil keren, untuk kita juga menikmati jam tangan kita ya, menurut saya harus sampai tahap level itu gitu, menurut saya ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya untuk Anda misalnya beli jam tangan yang mahal, pengen dipakai seperti itu masih belum bisa, kalau occasionally oke lah gitu. Jadi jam-jam seperti ini yang secara value lebih ekonomis jauh ya, tapi sisanya mungkin Anda punya budget untuk luxury watch, Anda bisa investasi di manapun itu. Ya maybe it's the way gitu. Ini salah satu jam yang cocok untuk Anda yang tipenya seperti itu gitu. Gimana, nggak tahu sih kalau menurut Anda gimana? Apakah luxury watch itu harus dipakai bebas gitu atau harus dipakai hati-hati gitu? Kalau saya sampai satu titik misalnya pakai luxury watch itu menurut saya perlu dipakai benar-benar secara enjoy, bahkan kena scratch, kena ding, kena jedeng, kena apapun it's okay gitu. Tapi kalau belum siap hati sampai situ mungkin saya lebih condong ke tipe yang memakai jam luxury watch itu lebih ke occasion gitu. Bukan yang sehari-hari, ini kan benar-benar sehari-hari ya. Tapi itu sih saya ya, jadi orang-orang kan beda-beda gitu. Saya yakin kalau untuk orang yang udah bukan masalah dengan uang, dengan ekonominya dia, rasanya sih bisa dimasuk ke tahap itu guys. Itu aja teman-teman, jadi semoga video ini bisa membawa manfaat untuk Anda yang kepengen punya luxury watch, model apa ya, tapi harganya kok mahal gitu. Suka yang jam ini, suka ini, tapi kok mahal. Pengen juga nih tampil bagus dengan jam yang lebih ekonomis. Mungkin dua pilihan tipe Tissot ini menjadi pilihan Anda. Dan saya sama sekali nggak dibayar oleh Tissot ya. Saya benar-benar cek aja ini modelnya bagus, ini keren, dan nggak ada salahnya sharing sama teman-teman. Semoga Anda bisa enjoy video saya di malam minggu ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.